Apa kabar buat kamu semua? Kali ini saya mau sampaikan terkait dengan video yang saya re-upload ulang di saya punya akun Instagram ini. Pasti kamu ada nonton tentang video yang saya bagikan, tapi juga tidak tahu kamu ada baca saya punya tulisan caption itu di caption itu atau tidak, saya kurang tahu. Video ini banyak yang nonton, terakhir saya lihat itu hampir 2000 yang sudah menyaksikan video ini. Jadi di sini mungkin saya juga mau klarifikasi atau menyampaikan bahwa saya re-upload ulang video ini bukan sebagai bentuk dukungan kepada konten kreator ini, tetapi saya re-upload ulang ini itu sebagai bentuk tidak sepakat dengan dia punya pernyataan yang menyanggah pernyataan dari ADDV itu sendiri. Karena apa yang dia sampaikan dengan apa yang diulas atau disampaikan dari ADDV itu sangat berbeda jauh seperti itu. Nah, ADDV sendiri sebagai aktivis, salah satu aktivis Papua, aktivis lingkungan yang bersuara tentang penyelamatan hutan masyarakat adat yang ada di tanah Papua. Sedangkan konten kreator ini, salah satu konten kreator Papua ini, kalau lihat di dia punya video-video, ya ada aktivitasnya sebagai konten kreator. Kadang juga membuat video tentang kritikan-kritikan sosial seperti itu. Tapi apa yang dia sanggah tentang ADDV ini, ketika saya mendengar dia punya ulasan itu sangat bertolak belakang atau berbeda jauh dari maksud dari ADDV itu. Nah, konten kreator ini menanggapinya tentang perbuatan baik dari konten kreator yang dari Indonesia atau dari Jakarta nih, yang datang ke Papua atau ke Wamena, terus membagi-bagi makanan, terus membuat video, lalu memposting, dan konten kreator yang dari Papua ini mendukung, atau ya dia mendukung karena terlibat dalam pembuatan video itu seperti itu. Jadi kalau kamu baca di saya punya caption itu, saya ada tulis di situ bahwa ini salah satu contoh anak-anak Papua yang terlena dengan penjajahan. Kenapa saya menuliskan itu? Karena saya melihat kritikan dari ADDV itu benar. Artinya benar karena akan ada terjadi perubahan. Akan ada terjadi perubahan pola makan dari makanan lokal ke makanan-makanan yang datang dari luar seperti itu. Kemudian itu akan menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat lokal itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan konten kreator ini dia melihatnya sebagai perbuatan baik dari konten kreator ini terhadap masyarakat di sana yang sedang mengalami musibah seperti itu. Padahal dia ke sana itu cuma tidak tahu mungkin berapa hari atau 1 hari membagi-bagikan makanan atau lakukan masak bersama situ, kemudian mengajak masyarakat situ makan seperti itu. Kemudian itu dilihat sebagai sesuatu yang akan membawa menghapus mereka punya beban atau menghapus mereka punya rasa lapar begitu. Padahal itu hanya sebentar saja seperti itu. Jadi saya pikir menurut saya sebagai anak Papua ya kau harus tahu tentang sejarah Papua, belajar tentang sejarah Papua, sejarah integrasi Papua ke Indonesia, sejarah Pepera, itu kau harus tahu supaya kau bisa pahami, supaya kau bisa lihat dengan benar bahwa Papua di Indonesia ini statusnya sah atau tidak seperti itu. Ketika kau tahu tentang sejarah Papua, maka kau akan melihat itu sebagai korban, yang melihat semua perlakuan
baik Jakarta maupun baik siapapun dia artis Indonesia yang datang ke Papua itu dia sebenarnya benar-benar peduli tentang orang Papua atau memanfaatkan situasi kondisi dari orang Papua itu sendiri. Di sini saya mau bilang bahwa memang benar tidak semua orang pendatang atau Amber itu mempunyai niat yang tidak baik. Ada orang Amber orang Amber atau orang pendatang yang punya hati yang baik untuk membangun Papua seperti itu. Dan itu kita akui, mereka itu ada seperti itu. Untuk anak-anak Papua yang jadi content creator, banyak-banyaklah belajar tentang sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia.